Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin ya. Saudaraku, masalah pagar laut, kafling laut, dan sertifikasi laut ya, sertifikat laut, penerbitan sertifikat laut. Ini sepertinya pihak daripada pemilik yang penguasa lahan ini sudah buntu akal. Otaknya sudah nyaris tidak mampu untuk melawan fakta-fakta yang terjadi sehingga mereka gagal berpikir. Maka karena mereka sudah otaknya buntu, gagal berpikir, sehingga yang keluar adalah narasi-narasi sara, narasi-narasi rasis yang digaungkan oleh para pecundang-pecundang. Yang pertama seperti kemarin, narasi sara, seolah-olah dibawa ke sara ini maksudnya. Narasi sara di sini seolah dibawa ini ke persoalan sara. Yang pertama dilakukan oleh Abu Janda laknatullah. Dan yang kedua, ini yang sangat memalukan. Katanya nih saya, dia seorang ahli hukum atau praktisi hukum lah katakanlah. Kalau bukan ahli sih bukan mungkin ya. Kalau nggak ahli saya pikir tidak seperti itu. Bernama Mu'annas Alaidit. Mu'annas ini sama saudaraku. Narasinya membawa masalah hukum, masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan mengganggu kedaulatan negara dengan melakukan pagar sejauh 30 meter atas laut dan mengkafling-kaflingnya juga mungkin mengajukan sehingga terbitlah sertifikat laut. Ini pelanggaran hukum dibawa oleh Abu Janda ini dan Mu'annas Alaidit saat ini, yang sebelumnya dibawa oleh Abu Janda, seolah-olah ini masalah sara, seolah kita benci dengan etnis yang kebetulan saat ini memiliki usaha, yaitu sebagai yang melakukan kemungkinan yang melakukan pemagaran atas laut, melakukan kafling laut, dan melakukan usaha, yaitu berusaha untuk menerbitkan sertifikat laut dan berhasil menerbitkan sertifikat, tapi mendapat perlawanan. Oleh Mu'annas Alaidit dikatakan bahwa mereka-mereka yang berjuang untuk menegakkan hukum, untuk meminta keadilan, untuk meminta meluruskan hukum, itu dikatakannya oleh Mu'annas Alaidit dengan sangat biadab, tidak bermoral. Dikatakan mereka benci karena dengan etnis. Padahal tidak ada, saudaraku. Ini narasi jahat. Coba dengarkan apa kata Mu'annas Alaidit. Nah, terus aguan dicari-cari masalahnya, 9 naga dikorek-korek. Kalian nggak bisa nyentuh itu. Kita ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang bekerja, yang punya kontribusi untuk negara ini. Suka tidak suka. Masyarakat etnis Cina ini punya kontribusi besar di Indonesia. Mereka ada 11 juta di Indonesia. Dari semua orang kaya itu, rata-rata ya memang orang etnis Tionghoa yang ada di atas, termasuk Aguan atau Salim, Japa Prayogo Pangestu dan sebagainya itu. Tapi apa yang mereka berikan kepada Indonesia selain pajak? Ribuan manusia bekerja atas dasar pemikiran mereka membuka usaha. Ya, kita apa yang kita lakukan sekarang? Cuma menghitung kapling sorga saja.
Emang udah kalian aja aguan reklamasi di surga sana untuk membuat kapling baru. Jadi itu yang harus dipikirkan. Nggak usah sentimen-sentimen kalian bilang Cina dan sebagainya. Kontribusinya besar. Makanya saya bilang kemarin sama kawan saya bahwa orang yang ada di surga itu lebih banyak orang Cina. Karena kalau di Islam ada dibilang anfa'uhum linnas, itu ada orang-orang untuk orang yang bermanfaat. Ya orang Cina yang bermanfaat sekarang daripada kita. Kita asik ribut soal surga neraka saja. Orang Cina yang ngasih makan kita gitu. Ya kan? Aguan punya berapa dia karyawannya? Ratusan ribu. Oke saudaraku, sudah dengarkan? Cukup jelas kan Manas Aidit mau membawa kemana? Itu orang yang otaknya sudah buntu, moralnya sudah tidak, mohon maaf aja, dipertanyakan. Dan apa ya, saya kalau bilang etikanya udah jelas enggak. Kalau dia cinta persatuan, cinta kedamaian, maka tidak seharusnya masalah pelanggaran hukum, di mana pelanggaran hukum itu ada tindak pidananya, bukan hanya perdata, ada tindak pidananya, khususnya ada tindak korupsinya, maka dia membelanya dengan cara yang gentle, yang bagus, yang sesuai dengan norma dan kaidah hukum, yaitu dengan cara menunjukkan bukti. Misalkan bahwa kenapa sampai ada pemagaran laut, kenapa sampai ada kafling laut, kenapa sampai ada sertifikat laut, itu ditunjukkan. Bukan menuduh orang yang sedang memperjuangkan kebenaran, sedang memperjuangkan lurusnya penegakan hukum, lantas dikaitkan dengan etnis. Kita tidak pernah mengganggu. Saya yakin kata-kata 9 naga itu memang sudah ada dari lama, tapi itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah bagian daripada etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu. Di depan rumah saya ada etnis yang kebetulan sama dengan mereka, di samping kanan saya juga sama. Teman-teman saya banyak etnis itu, tapi kami rukun dan tidak pernah mempersoalkan masalah etnis. Kami semua berpandangan sama bahwa itu adalah masalah pelanggaran hukum. Tidak seperti yang dilakukan atau otak-otak pecundang macam Abu Janda maupun macam Mu'annas Ailidit yang menggosok-gosok seolah-olah ini masalahnya masalah etnis. Bahaya saudaraku. Ini kalau dimakan oleh orang yang, mohon maaf, pikirannya pendek, wawasannya kurang, sangat membahayakan. Semoga tidak ada orang yang berpikir sempit, tapi kita berharap ayo kita berikan edukasi kepada rakyat Indonesia, kepada saudara-saudara kita Indonesia, bahwa ini masalah pagar laut, masalah kafling laut, bahkan terbitnya sertifikat laut tidak ada hubungannya dengan SARA. Ini murni adalah kerakusan, keserakahan, dan arogansi serta kesewenang-wenangan yang melanggar hukum, yang menghalalkan segala cara, menabrak hukum. Tidak ada kaitannya dengan SARA. Maka melalui podcast ini saya berharap kepada Bapak Presidenku yang saya hormati, Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Ketua KPK dan Komisionernya,
Bapak Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, tolong jelaskan, karena ini sangat berbahaya. Tolong segera jelaskan posisi yang sebenarnya. Jangan lambat, karena ini sengaja sudah diseret-seret ke masalah etnis, ke masalah SARA oleh sosok-sosok pecundang, oleh sosok-sosok yang tidak bermoral, membawa-bawa masalah ini kepada masalah SARA. Itu saran saya supaya rakyat tenang, karena sudah banyak yang resah dengan apa yang disampaikan oleh Abu Janda, dengan apa yang disampaikan oleh Mu'annas Alaidit. Itu sudah banyak rakyat yang tersedikit terpengaruh, sedikit banyak terpengaruh, dan ini bahaya. Maka segera Bapakku Presiden yang mulia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua KPK dan jajaran beserta komisionernya untuk segera menjelaskan apa yang berhubungan dengan pemagaran laut, kafling laut, dan terbitnya sertifikat, sehingga rakyat tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Pemagaran laut tidak boleh dilakukan, kafling laut tidak boleh dilakukan, apalagi sampai terbit sertifikat laut atas laut. Itu yang saya, Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya, menyampaikan, dan ini termasuk menjawab keresahan beberapa orang. Semoga ini menjadikan kita semua tenang, karena sesungguhnya kita semua ingin cinta damai. Hukum kita serahkan pada hukum. Yang melakukan pelanggaran segera ditindak, dan yang merasa tertindas dan memang terbukti tertindas harus segera diayomi atau dilindungi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Ketua KPK beserta jajaran komisionernya mendengarkan ini semua. Fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bersama kebenaran dan keadilan, dan jangan lupa Indonesia bersama rakyat Palestina.